Baik, saat ini saya sedang bersama-sama dengan tokoh yang tidak asing lagi di HKBP, khususnya distrik 28 Depos Kap ini. Beliau adalah Kabid Koinonia distrik 28 Depos Kap. Horasa Bang. Oke Bang, saya ingin bincang-bincang sedikit Bang. Tapi sebelum jadi kabid di distrik, Bang, di mana sebelumnya bertugas? Terima kasih Bang, saya bertugas sebelumnya di HKBP Resort Medan, Jalan Jenderal Sudirman sebagai pendidik nasional. Pindah dari tempat tersebut ke distrik ini tanggal 26 Februari 2018. Oke, jadi sebelumnya pernah di Medan Bang ya? Oke Bang, saya ingin sedikit terkait dengan yang terjadi di HKBP Cibinong. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Abang sesuai dengan aturan yang di HKBP mengenai pendeta resort. Sebenarnya masa tugas pendeta resort di satu resort itu berapa lama Bang sebenarnya yang diharuskan oleh HKBP? Ya, menurut buku aturan peraturan HKBP dulu di bab 4 pasal 5 butir 15 terkait mutasi di HKBP itu di butir A rapat pimpinan HKBP yang memutasikan untuk pendeta. Sebagai butir juga setelah ada saran dari PSP dan proses. Yang kedua, seorang pendeta dapat bertugas di satu tempat atau resort paling lama ya 6 tahun. Paling lama 6 tahun. Artinya sebelumnya boleh Bang ya dimutasi. Ya, paling lama tidak disebut minimal, tapi paling lama 6 tahun. Nah, butir C, seorang pendeta tersebut bisa pindah ke tempat lain meskipun belum cukup 6 tahun sesuai dengan pertimbangan pimpinan HKBP. Jadi satu periode pendeta resort itu maksimalnya 6 tahun, jadi minimal nggak ada Bang. Minimalnya nggak ada, artinya berapa tahun pun bertugas bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu Bang ya. Sesuai dengan pimpinan apa yang diatur oleh pimpinan HKBP. Baik Bang, secara khusus Bang mengenai Cibinong nih Bang, pendeta resort Cibinong, pendeta Gideon Saragih. Banyak yang mengatakan bahwa beliau itu dimutasi karena aktornya adalah beberapa ruas HKBP Cibinong itu sendiri meminta kepada Eporus supaya dimutasi. Amang sebagai kabid mungkin tahu banyak lah masalah ini. Seperti apa Bang mutasi Amang pendeta GES ini sebenarnya? Ya, terima kasih ya Bang. Saya sebelum jawab itu yang pertama, saya sebagai kabid yang mengetahui itulah proses itu daftar mutasi pendeta itu sangat dekat dengan informasi dapat proses pimpinan. Itu satu. Yang kedua, bahwa terkait kepada bisakah pendeta dimutasikan oleh jemaat itu saya tidak tahu. Yang saya tahu itu berdasarkan pertimbangan pimpinan HKBP Eporus dan saran-saran atau masukan dari preses sesuai dengan penilaian kualitatif dalam tugas pelayanan beliau yang bersangkutan. Artinya rekomendasi dari preses tetap ada Bang ya, artinya saran-sarannya ya ke pimpinan. Ya. Oke. Tadi saya tanyakan mengenai pendeta resort yang lama Cibinong Bang, Gideon Saragih. Apa sih yang terjadi sehingga harus dimutasi Bang? 1 tahun lebih yang lalu Bang. Ya, kapasitas yang menjauh ini bukan saya Bang, tapi yang jelas ya, ketika terbit surat mutasinya Bapak Pendeta Gideon Saragih, kita kan koordinasi proses dengan kabin dan sekdis. Di situ saya dengar dari Bapak Preses bahwa Pendeta Gideon Saragih itu dipindahkan itu karena faktor kualitatif kepemimpinannya. Ya, di Cibinong yaitu ada Pendeta Matias Sitorus. Pendeta Matias Sitorus sebelumnya pendeta itu fungsional ya. Fungsional. Ada keluhan beliau disampaikan kepada preses bahwa belanjanya tidak diberikan, terus dia dibebas tugaskan, terus tidak ada lagi masuk namanya di warta jemaat sebagai pelayan fungsional. Hanya itu saja saya tahu Bang.
dari Abang Pres langsung. Maka keluhan beliau sampai ke Pareses, ya mungkin juga dari yang bersangkutan melapor ke pihak pimpinan pusat, contohnya ke Biro Personalia atau ke Korus, sampai juga ke Pareses, sehingga itu disampaikan Pareses dalam rapat Pareses atau komunikasi dengan pimpinan. Baik Abang, artinya bisa terbantahkan lah sebenarnya bahwa ruas yang memiliki pengaruh untuk atas terbitnya mutasi Abang Pendeta Gideon Saragih ini Abang ya, bisa terbantahkan. Jadi karena tadi Abang bilang, karena apa tadi Abang leadership kepemimpinan ya. Oke. Kepada teman pelayan. Setelah mutasi yang pertama Bang, kan terbit itu yang namanya SP1, 2, 3 hingga skorsing. Itu terkait itu semua atau seperti apa Bang itu Bang? Apa bisa terjadi itu Bang? Ya, di aturan peraturan KWB kalau sudah terbit SK mutasi, itu yang bersangkutan harus merespon dengan normatif, menyampaikan ini kontak komunikasi dengan di mana dia akan ditempatkan tempat yang baru dan komunikasi proses. Satu. Kedua, bila tidak mengindahkan selama mungkin ya ada tahap 3 bulan, maka keluar SP1. Ya. Tidak ditanggapi juga muncul SP2. Tidak diindahkan juga muncul SP3. Dan baru tidak diindahkan juga muncullah terbitlah surat skorsing. Nah, surat skorsing ini hal yang biasa di KBB di pendeta. Cuma ini harus diindahkan, dikomunikasikan dengan proses. Kenapa? Di proses ini, di perjalannya waktu Abang, dari SK mutasi sampai skorsing di HKBP Cibinong terjadi yang namanya penonaktifan Situa dan RPP ruas secara massal Bang. Apakah ini ada pengaruhnya juga Bang kira-kira? Ya. Sampai terjadinya skorsing. Ya sebenarnya Bang ya, setelah terbit surat mutasi, yang bersangkutan tidak boleh mengambil keputusan bersifat prinsipil, termasuk dalam melaksanakan RPP kepada seseorang. Yang kedua, itu yang terjadi beliau itu buat tindakan yang blunder. Kenapa meng-RPP secara massal, yang juga laporan dari yang bersangkutan yang kena RPP ini kepada kami, kepada Perpreses dan kepada Ikurus, sehingga ditemukan hal-hal yang yang lazim, tidak sesuai mekanisme, janggal sekali Pak. Ya. Tidak sesuai dengan aturan-peraturan, tidak sesuai dengan petunjuk RPP AKBP, dan ini kan diproses. Ya wajar dong yang bersangkutan melapor kepada pimpinan, karena ditemukan tidak ada mekanisme, melapor ke Pareses, lalu ada perjumpaan, lalu diterangkan oleh Pareses dan Ikurus pada waktu itu. Oke Bang, jadi sangat wajar lah mungkin Bang ya. Sejak terbitnya SK mutasi, yang sebelumnya juga sudah terjadi penonaktifan Pendeta Matias Sitorus, di berjalannya waktu diambil pula kebijakan-kebijakan yang janggal, termasuk menonaktifkan beberapa orang situa dan massal terhadap ruas RPP. Sehingga menurut Amang sangat layak nggak skorsing tanpa skorsing, diskorsing secara tidak hormat? Menurut Amang gimana tuh Bang? Ya sebenarnya gini ya Bang ya, ini baru pertama kali ya, Bang. Istilah diskorsing dengan tidak hormat. Sebenarnya ini kan digembalakan Bang. Waktu sebelumnya. Tapi ini karena sudah dasar juga menguatkan skorsing ini, karena selama peringatan ini SP1, SP2, SP3 justru beliau membuat tindakan yang meng-RPP 19 tua, 14 anggota jemaat yang tidak sesuai mekanisme dan aturan-peraturan. Ya ini justru menguatkan surat skorsing tersebut supaya tindakan beliau jangan terlalu kebablasan lagi ke depan. Ya. Oke Bang, terkait tadi beliau kan sudah memperoleh yang namanya skorsing tanpa skorsing, surat skorsing secara tidak hormat. Hal-hal apa kira-kira risiko yang akan timbul, yang akan dihadapi oleh Pendeta Gideon Saragih sendiri ke depannya Bang terkait itu? Ya, seyogianya beliau harus kooperatif. Ya. Setelah diskorsing, beliau harus kooperatif. Ya. Itu yang pertama. Namun kami pantau dan kita lihat sendiri, beliau tidak kooperatif, justru bertahan di sana. Sehingga akan terjadi lagi nanti dampaknya ini presiden buruk. Karena apa? Saya yang aneh, pendeta yang sudah tidak legalitas di HKBP
dan tidak resmi lagi masih melayani. Ya bagaimana yang mau kita bilang, ini sangat suatu niat beliau yang tidak mau kooperatif kepada HKBP, sehingga tampaknya nanti bahwa hak-hak jemaat dan apa yang urusan jemaat itu menjadi ada dampak yang kurang baik gitu, sehingga ini bisa menjadi presiden buruk ke depan untuk melindungi hak-hak jemaat dalam urusan-urusan dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Baik, Abang. Yang terakhir, Abang. Ya. Terkait ribut-ribut di HKBP Cibinong. Apa? Ribut-ribut lah taruh, Bang. Kurang lebih di tanggal 9 Agustus dan tanggal 16 Agustus, Bang. Terkenal itu istilah si putih dengan si merah, Bang. Abang pendeta legat ini sudah sangat populer, sangat viral di media sosial, Bang, waktu itu, Bang. Ada yang bilang pendeta kok manjat pagar katanya, Bang. Apa kira-kira begitu semangatnya Abang dan motivasinya apa kira-kira Bang yang terjadi pada saat itu, Bang? Ya, motivasi dasar saya pertama ada surat penugasan preses kepada tim pelaksana mengamankan SK Purus, memutasikan pendeta Gideon dan sampai ke surat eksekusinya. Itu surat eksekusinya tanggal 15 Mei, sehingga preses mengeluarkan dasar kami untuk melaksanakan tugas ini. Surat penugasan preses kepada 9 orang pendeta dari unsur MPSD dan MPS. Satu, yang kedua itu dasarnya hasil daripada arahan dari Purus sendiri dan arahan dari preses ini yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus. Dilaksanakan tanggal 9 harusnya ya. Kita sudah persiapkan. Sudah disiapkan tanggal 9 Agustus. Ya, kita sudah beritahukan. Ya. Termasuk pada orang yang mengadukan ke preses mengatakan tidak tetap akan melaksanakan mengamankan SK ini. Jadi direncanakan tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus. Di sini saya berangkat dari surat penugasan preses yang kedua ditugaskan oleh arahan dari Purus dan preses. Itu harus dilaksanakan, dan saya menyampaikan orasi ini bahwa ini pendeta Gideon ini tidak lagi resmi, sehingga saya berbicara mengatakan demikian pada tanggal 9 Agustus. Namun gagal. Ya, tanggal 9 Agustus gagal. Ya. Gagal. Jadi berhenti di negosiasi. Preses diundang oleh Kapolres Bogor, Bapak Ronald, sampai ditangani oleh Kapolres pada saat itu, Bang. Justru jadi kita agak malu juga ya dari pihak Kapolres yang memediasi, dipanggil beliau pendeta Gideon lagi, pendeta Tiapul waktu itu preses di kantor Kapolres. Termasuk timnya Amang Pendeta Gideon. Timnya emang Amang Pendeta Gideon juga. Ada perwakilan tim perwakilannya. Ada perwakilan dari Pendeta Tiapul. Nah, di situ sudah jelas singkatnya ada beberapa bukti kesepakatan bahwa Pendeta Gideon Saragi melayani yang mengikut dia tanpa SK Purus, karena dia sudah diskorsing. Yang kedua itu Pendeta Dr. Tiapul Hutahayat melayani jemaatnya yang ada SK Purus yang sah, yang legal. Satu SK, satu non SK. Lalu di situ ada butir juga kesepakatan bahwa hari Minggu tanggal 16 Agustus minggu berikutnya itu disepakati bersama, ditekan bersama loh, itu hari Minggu jam 10. Hari Minggu tanggal 16 Agustus jam 10. Disitulah harusnya di tanggal 9 itu ditandatangani kesepakatan bersama bahwa tanggal 16 harus dilakukan pelantikan Pendeta Tiapul. Ya, sudah ditandatangani. Oke, itu terlaksana nggak, Bang? Tanggal 16 Agustus itu? Nah, pada akhirnya terlaksana, tapi susah di awal. Karena apa? Karena mereka bertahan menolak. Dengan alasan itu tidak ada. Menolaknya gimana, Bang? Pintu akses masuk seperti apa? Ya, mereka pagar, mereka buat musik, mereka arahkan beberapa jemaat di situ, saya tidak tahu jemaat. Ya, di sana menolak. Padahal saya berdiri pertama. Saya bacakan kesepakatan dari Kapolres Bogor. Sampai berdiri di depan pagar itu, Bang. Tidak bergerak. Dan itu yang viral itu, Bang. Ya, berdiri. Itu saya berdiri di atas motor. Tidak juga didengar karena suara mereka musiknya keras-keras. Saya naik ke atas motor pickup dan saya bacakan hasil kesepakatan Kapolres supaya tunduk mereka, dan termasuk Pendeta Gideon harus mempersilahkan. Namun mereka tolak. Lalu kita terus berorasi bahwa ini keputusan bersama
keputusan bersama di depan Kapolres sebenarnya tanggal 9 sebelumnya dan harus dilaksanakan tanggal 16 itu. Akhirnya terlaksana Bang ya? Akhirnya terlaksana pada jam 12 setelah 12. Kapolres turun langsung tangan AKBP Roland Ronaldi dan Dim pada waktu itu, dan itu hanya di area di HKBP Cibinong. Karena kondisi sangat darurat, mereka terus menolak. Kita masuk, mereka juga menolak. Tapi akhirnya puji Tuhan terlaksana dengan baik. Baik Bang, terima kasih walaupun agak sedikit susah dan rumit, akhirnya dapat juga terlaksana atas izin Tuhan terutama. Yang terakhir Bang, harapan Amang nih Bang, atas kejadian-kejadian yang ada di HKB Cibinong, harapan dan nasihat Amang lah terhadap Parhaladonya, ruasnya, dan seluruh elemen hurian Bang, apa Bang kira-kira Bang? Harapan saya Bang, ada 3 yang pertama, peristiwa tanggal 9, tanggal 16 itu kita sudah tutup pulang, artinya sudah tutup layar, itu sudah selesai. Ya. Kita harus mengaminkan ini bahwa itu sudah tutup layar. Yang kedua, harapan saya ini akan kembali utuh HKBP Cibinong. Amin. Akan kembali utuh karena di HKBP di tingkat nasional dulu pernah terjadi rekonsiliasi dan itu menjadi diaminkan seluruh HKBP. Di tingkat lokal resort itu ada pernah kejadian itu yang seperti ini kasusnya, namun pada akhirnya kembali rekonsiliasi. Contohnya di HKBP Resort Pulau Raya, itu 7 tahun, namun ada kebaktian pagi dan kebaktian sore berhasil oleh Preses dan tim rekonsiliasi lokal didelegasi oleh Preses dan distrik. Yang kedua, yang saya tahu HKBP Resort Bandung Timur A, HKBP Resort Bandung Timur B itu sekitar 10 tahun lebih akhirnya kembali utuh. Nah ini harapan kita berdoa bersama kita semua, semoga HKBP Cibinong kembali utuh pada waktunya. Dan yang ketiga, harapan kami, mari kita doakan bersama-sama dan kami memohon kepada Bapak Pendeta Giri Saragi segera meninggalkan dengan kooperatif yang baik, karena beliau juga bisa kembali, tapi dia harus mengikuti SOP HKBP. HKBP, sehingga biarlah yang legalitas ini tetap berjalan dengan baik di internal HKBP Cibinong, dan pemerintah ini akan semua hak jemaat akan terlindungi dengan baik dan penuh damai. Ya kita harus saling mengampuni lah, kita harus menjalin komunikasi karena semua jemaat HKBP merangkul orang. Amin. Agar keluarga sudi. Kita harus ingat sejarah HKBP Cibinong tahun 68 dan 65. Jangan terulang lagi Bang. Itu sudah jelas sejarah. Kita harus kembali ke sejarah bahwa paralel HKBP waktu mendirikan gereja Purina Agung itu berkomitmen tunduk pada aturan-peraturan HKBP dan seluruh jemaat juga tunduk aturan-peraturan HKBP. Kita jangan lupa. Nah, sampai sekarang itu tidak pernah dibatalkan. Demikian harapan. Oke, terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.